Kita semua sepakat kalau ada pejabat mengatakan kita krisis karena masalah perang dagang Amerika-China, artinya adalah kita bukan negara berdaulat karena sudah tahu terjadi perang dagang sejak tahun 2017. Tetap kita tidak punya rencana kontingensinya atau cara mengcounternya. Itu kita sepakat ya, kalau saat ini kita lemah dari sisi ekonomi. Lalu kita semua tahu harga dolar di awal pemerintahan SBY 2009 harganya adalah 11.500 dan sempat menguat ke 8.500 di tahun 2010-2012. Lalu melemah lagi hingga 12.400 di tahun 2014. Lalu di zaman kabinet kerja awal 12.400 nilai dolar terhadap rupiah melemah ke 14.200 hingga saat ini. Dan di tahun 2019 ini yang jadi pertanyaan, apakah di tahun 2024 pada saat serah terima pemerintahan baru harga dolar berapa? 11.000 kah atau 17.000 kah? Lalu hutang di tahun 2014 ke 2019 kita semua tahu hutangnya berapa naiknya. Lalu di tahun 2024 kira-kira hutang lunas atau nambah lagi besar? Selama 10 tahun di bawah pemerintahan SBY, hutang Indonesia naik 1.300 triliun rupiah. Dan di zaman kabinet kerja dalam 4 tahun saja hutang Indonesia nambah 1.800 triliun rupiah. Kita ulangi pertanyaannya. Di tahun 2024 hutang Indonesia mengecil atau bertambah? Kita rincikan lagi masalah yang harus kita hadapi. Bisnis di Indonesia sektor retail itu drop 15%, terutama sektor fashion, lalu penjualan mobil, motor bekas, properti kelas menengah atas, hingga manufaktur. Buktinya salah satunya adalah penjualan Astra tahun ini turun 14% dibandingkan tahun lalu. Kemudian Cina mengalami kontraksi perdagangan hingga 30% sales mereka ke Amerika drop. Indonesia menjadi korban dumping barang-barang Cina. Sementara sisi ekspor komoditi tidak banyak terserap oleh Cina dari Indonesia. Di sisi lain, strategi Trump berhasil, ekonomi Amerika naik, pengangguran terendah dalam 10 tahun ini. Ditambah lagi Amerika berhasil menekan Huawei sehingga 5G tidak berhasil dipegang Cina mayoritasnya. 80% dibagi 4 negara utama, Cina, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Sisanya supply chain-nya dibagi beberapa negara Eropa. Tadinya Cina melalui Huawei 90% bakal menguasai 5G, tapi disikat oleh si Trump. Kemudian infrastruktur statis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara tidak memacu pertumbuhan ekonomi. Di sisi BUMN Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur juga anomali. Banyak kerjaan tetapi mengalami kerugian keuangan dengan hutang yang sangat besar karena jalan-jalan tol yang dibangun BUMN banyak yang sepi sehingga operasionalnya sangat rugi. Ramenya lebaran saja. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana supaya tidak terkena resesi? Saya memilih menengok sebentar di tahun 1861 di mana penduduk Amerika saat itu masih 31 juta. Lalu dalam kurun 30 tahun naik menjadi 62 juta. Bahkan di tahun 1910 mencapai 92 juta. Kenapa bisa naik segitu cepat? Apakah karena angka kelahiran? Bukan. Karena terjadi migrasi besar-besaran dari Eropa. Dari tahun 1860 ke 1890, imigran Jerman ada 4 juta. Imigran Scotland ada 3 juta. Imigran Italia ada 3 juta. Dan berbagai negara Eropa lain masuk, terutama Eropa Barat. Baru tahun 1900 Eropa Timur baru mulai masuk dan puncaknya sebelum Perang Dunia Kedua. Ini poinnya. Mengapa mereka pindah? Saya singkat info sejarahnya. Karena di Eropa para raja, landlord, plutokrasi melarang kaum di luar bangsawan untuk kaya. Melarang semua manusia itu untuk sejahtera. Maka yang pindah kebanyakan adalah para inventor, para entrepreneur, orang-orang kreatif. Di Amerika semua orang boleh menciptakan apapun tanpa larangan. Dulu-duluan saja mengklaim hak paten. Anything possible in America. The home of the brave and the land of the free. Kata-kata itu membuat penemuan-penemuan ada di Amerika sangat cepat. Dan di tahun 1861 sampai 1961 dalam 100 tahun ada ribuan penemuan di Amerika karena bebasnya mereka berkarya. Dan kita tahu di Indonesia itu menemukan sesuatu, memulai sesuatu yang baru, merubah, mendistrap untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih murah, menjadi sesuatu yang lebih cepat, lebih efisien. Itu sulitnya setengah mati. Hampir dikatakan tidak mungkin. Aturannya terlalu ketat, aturannya kaku, tidak bisa melakukan inovasi di Indonesia ini. Kebanyakan politikus berpikir negatif tentang bisnis, kebanyakan kepentingannya, dan sekali lagi politikus itu dibubarin aja kalau menghalangi ekonomi untuk maju. Cina dulu di tahun 1980 adalah negara imitating, copy, ambil, tiru, memalsukan semuanya sampai mata uang mereka palsukan dengan renminbi dan yuan.
Lalu tahun 2008 ke sini baru menjadi negara innovation. Apa saja boleh di Cina, apa saja boleh dibikin di sana. Mereka meniru Amerika tahun 1860 sampai 1960. Jujur, bagi saya duduk dengan petinggi Politbiro bulan lalu di Beijing selama 3 jam. Dan dia merupakan teman lama saya. Dalam 5 tahun terakhir ini udah 10 kali kami bertemu. Ini merupakan pelajaran sejarah dan membuka wacana. Dialah yang menceritakan apa yang Cina tiru dari Amerika. Inovating country-nya itu. Bener deh, dua negara Cina Amerika memang saling memicingkan mata. Tetapi yang bagus-bagus sebaiknya kita tiru. Jangan kebanyakan lobby-lobby politik deh. Yuk bongkar semua aturan. Izinkan anak bangsa, anak milenial mendistruct everything. Menjadi lebih baik, menjadi baru, menjadi Indonesia. Jadi sarannya adalah bongkar semua aturan dan batasan bergerak untuk pengusaha. Mengenai izin-izin, sertifikat INA ini, macam-macam yang tidak produktif itu buang. Mudah-mudahan dengan usulan di video ini semua pejabat mengerti maksudnya.